let me introduce myself. My name is Tina Davita with MPM 25411016. I'm from management class 25A. Pengertian model matematika. Model matematika adalah representasi dari suatu masalah nyata dalam bentuk simbol, variabel, persamaan, fungsi, atau sistem matematis. Beberapa definisi dari para ahli, Taha 2007, model matematika adalah representasi kuantitatif dari suatu masalah nyata dalam bentuk hubungan matematis antara variabel dan relevan. Render dan Steyer 2016, mathematical model is a quantitative representation. Render and Steyer 2016, mathematical model is a quantitative representation of a real world situation using mathematical expression and relationship. Kesimpulan model matematika adalah cara menggambarkan suatu masalah nyata dengan bahasa matematika sehingga dapat dianalisis, diuji, dan diselesaikan. Tujuan penyusunan model matematika. Mengapa dalam bisnis kita memerlukan model matematika? Tujuannya antara lain menyederhanakan kenyataan masalah yang kompleks dipetakan menjadi persamaan yang lebih sederhana. Yang kedua, menganalisis hubungan variabel, misalnya hubungan antara biaya, harga, permintaan, dan laba. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan, membantu memilih strategi terbaik. Yang keempat, membuat prediksi, memperkirakan dampak dari suatu kebijakan atau kondisi baru. Yang kelima, mengoptimalkan hasil, menemukan solusi terbaik dengan sumber daya terbatas. Komponen model matematika. Sebuah model matematika dalam bisnis biasanya terdiri dari variabel keputusan atau decision variable. Variabel yang nilainya harus ditentukan. Contoh, jumlah produk yang harus diproduksi. Terus yang kedua ada parameter, nilai tetap yang memengaruhi model. Contoh, ada biaya produksi per unit, kapasitas mesin, permintaan pasar. Dan yang ketiga ada fungsi tujuan atau objective function. Persamaan yang ingin dioptimalkan atau dimaksimalkan atau diminimalkan. Contoh, memaksimalkan laba sama dengan pendapatan biaya. Kendala, constraints, batasan dalam masalah nyata yang harus dipenuhi. Contoh, keterbatasan bahan baku, jam kerja, dan modal. Dan yang terakhir ada asumsi model, penyederhanaan dari kenyataan agar model lebih mudah digunakan. Contohnya, harga jual per unit dianggap tetap. Jenis-jenis model matematika dalam bisnis. Model matematika dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan waktu. Model statik tidak mempertimbangkan unsur waktu. Contoh, menentukan kombinasi produk optimal dalam satu periode. Yang kedua ada model dinamik, memperhitungkan perubahan waktu. Contoh, model pertumbuhan investasi dalam 5 tahun. Berdasarkan ketidakpastian, model deterministik, semua data diketahui dengan pasti. Contoh, menghitung titik impas atau break even point. Model probabilistik mengandung unsur ketidakpastian. Contoh, model antrian pelanggan di bank. Berdasarkan bentuk matematika, model linear, hubungan antara variabel linear. Contoh, linear programming untuk alokasi sumber daya. Model non-linear, hubungan antara variabel tidak linear. Contoh, fungsi permintaan yang berbentuk kurva. Berdasarkan fungsi, model deskriptif hanya menggambarkan keadaan. Model
perspektif memberikan rekomendasi keputusan. Model prediktif meramalkan masa depan. Tahapan penyusunan model matematika. Yang pertama ada identifikasi masalah. Yang kedua ada menentukan tujuan. Yang ketiga adalah menentukan variabel dan parameter. Yang keempat adalah membuat fungsi tujuan. Yang kelima merumuskan kendala. Yang keenam adalah menyesuaikan model. Yang ketujuh ada menginterfikasikan hasil. Yang ke-8 atau terakhir adalah evaluasi dan validasi model. Berikut contoh penerapan model matematika dalam bisnis. Contohnya ada di sini. Model matematisnya ada di sini. Dan ini contoh kedua linear programming. Kelebihan dan kekurangan model matematika. Kelebihannya tuh yang pertama ada objektif berbasis data. Yang kedua mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang ketiga bisa digunakan untuk perencanaan jangka panjang. Dan yang terakhir bisa memberikan solusi optimal dengan sumber daya terbatas. Kekurangannya ada yang pertama memerlukan asumsi yang terkadang tidak sesuai kenyataan. Yang kedua, tidak semua faktor bisnis bisa dikuantifikasi. Yang ketiga, kompleks untuk masalah besar. Dan yang terakhir, membutuhkan pemahaman matematika yang baik. Kesimpulan dari model matematika adalah representasi masalah nyata dalam bentuk matematis. Komponen model, variabel, parameter, fungsi tujuan, kendala, dan asumsi. Jenis model dapat berupa statik, dinamik, deterministik, atau probabilistik, linear, dan non-linear. Tahapan penyusunan itu ada identifikasi masalah, rumuskan model, selesaikan, evaluasi, dan contoh penerapan BEP, program linear, analisis investasi, dan model antrian dan forecasting.